kenapa webinar ini diselenggarakan. Tadi adalah kita brainstorming dulu ya, intermezzo dulu, karena sekali lagi webinar ini adalah sengaja di awal tahun resolusi, karena midwife-trainer itu adalah hasil daripada resolusi yang akan kita tentukan. Tadi sedikit sudah dibahas oleh Bu Sean ya, bahwa kenapa sih webinar ini penting menurut saya. Lulusan pendidikan kebidanan sangat banyak. Tadi udah jelas ya, ada dari tadi di awal menyampaikan bagi para pelaku atau bagi para alumni bidan yang sampai saat ini masih kebingungan untuk mencari pekerjaan aja, ini jadi masalah. Ya, bahkan tadi Bu Rosni ya kalau tidak salah menyampaikan tentang data. Ya, saya sendiri kebetulan di panitia uji kompetensi hafal bagaimana setiap tahun jebolan pendidikan bidan ya. Jadi sudah sangat banyak, intinya begitu. Terus mau dikemanakan? Yang kedua, apa sebenarnya tujuan mereka menjadi bidan? Silakan ibu-ibu tanya sendiri pada hati ibu sendiri gitu ya. Pertama, ketika ibu-ibu dulu sekolah lulus jadi bidan, apa ibu-ibu udah tahu mau ngapain saya gitu. Kemudian yang kedua, sekarang bagi para senior, bagi para dosen, saya tanya, pernah nggak ibu-ibu semua, teman-teman semua bertanya pada diri, bertanya pada mahasiswa kita, bertanya pada junior kita, atau bahkan yang udah senior sendiri, apa sebenarnya tujuan mereka menjadi bidan? Sehingga mereka apakah hanya karena perintah orang tua, begitu ya, atau karena ikut-ikutan, atau terbayangnya adalah bidan yang gampang kaya raya, gitu ya? Nggak tahu. Nah, apa sebenarnya tujuan mereka menjadi bidan itu? Karena apa? Kenapa ada pertanyaan saya seperti ini? Kenapa ini jadi masalah menurut saya? Gitu? Karena saat ini kuantitas bidan banyak ya, tapi kan lagi-lagi kalau dikaitkan dengan pencapaian tujuan di program kita, masih banyak hal yang belum sesuai, masih hal banyak yang belum tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini dan jadi masalah, siapa yang bertanggung jawab mendampingi mereka mencapai kesuksesannya? Saya yakin ya, teman-teman semua, setiap orang kuliah, kan orang kalau habis sekolah SMU itu, ada yang memilih untuk tidak sekolah lanjut, ada yang lanjut gitu. Kalau para bidan ini kan lanjut sekolah. Berarti ada sesuatu yang dituju. Salah satunya adalah sukses. Orang kalau ditanya, setiap siapapun ya, anak kecil pun ditanya, apa sih cita-cita kamu mau jadi orang sukses? Pasti definisi sukses di sana adalah sukses sesuai dengan bidang dia gitu. Jadi kalau seorang bidan, suksesnya di mana ya sebagai seorang bidan? Nah sekarang untuk menjadi bidan sukses itu, siapa yang bertanggung jawab mendampingi mereka? Karena untuk mencapai sukses, saya belum pernah menemukan orang sukses sendirian. Siapapun orang sukses itu pasti didampingi, diarahkan. Gitu. Nah, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah itu pertanyaan yang selanjutnya jadi masalah dalam pikiran saya. Tantangannya apa? Sekarang kita lihat lapangan pekerjaan terbatas. Bidan itu bekerja di mana sih? Pertama PNS. Kedua, kalau misalkan dia tidak jadi PNS, berarti dia bekerja. Bekerja di mana? Di swasta. Di swasta contohnya apa? Klinik gitu ya, rumah sakit. Lanjut. Kalau dia tidak bekerja pun, terus dia ngapain? Ya terpaksa dia harus jadi sukarelawan. Kalau sukarelawan, dia udah lulus tidak dibayar pun harus siap. Udah lulus kuliah mahal-mahal, lama lagi, susah lagi. Udah lulus bekerja, nggak dihargain. Apakah itu masalah? Bukan. Masalah. Ya, jadi lapangan pekerjaan untuk bidan itu terbatas. Berapa persen ASN, pendaya gunaan ASN ini berapa persen sih dari seluruh bidan di Indonesia? Ya, kemarin baru kelulusannya PNS itu. Berapa persen bidan yang ada di Indonesia yang ada yang daftar yang berjubel itu diterima jadi PNS? Berapa persen coba? Jadi lapangan pekerjaan terbatas. Kemudian pandemi global lagi kemarin. Siapa yang tahu akan terjadi pandemi? Nggak ada yang tahu. Jangankan para bidan junior yang baru lulus gitu ya. Yang udah setua saya aja gitu ya.
datang pandemi, disuruh semuanya diam di rumah, ya, penghasilan berkurang. Siapa sih yang tidak mengalami masalah? Semua mengalami masalah. Orang kaya, pengusaha sukses apapun, semuanya mengalami masalah dengan pandemi global. Apalagi yang tidak ada penghasilan, yang masih belum jelas pekerjaan dan lain sebagainya. Masalah. Yang sudah settle sekalipun sampai ada yang bangkrut. Coba lihat ya. Para pengusaha-pengusaha di Cirebon sendiri yang saya lihat, teman-teman yang di Cirebon mungkin tahu ya, ada salah satu resto besar di pinggir CSB itu tutup. Segitu besarnya di tengah di pinggir CSB, coba di Jalan Cipto. Tutup. Itu yang sekelas resto besar yang udah cabangnya di mana-mana di Indonesia. Ya. Mengerikan ya pandemi global. Coba. Bahkan kenapa saya buka Midwaypreneur Pro ini untuk training nanti akhir bulan ini? Karena banyak yang bidan selama ini udah punya bagus penghasilan dari praktek mandiri bidan karena pandemi jadi tutup. Berapa persen udah banyak banget. Nah ini ya, jadi pandemi global ini luar biasa. Contoh kasus apapun kita tidak akan mungkin bisa memprediksi ini semua kan. Naudzubillah min dzalik ya. Tetapi kan hal seperti ini harus bisa kita antisipasi. Kita harus ngapain di saat terjadi sesuatu yang bikin kita stuck. Kemudian era digital. Teman-teman semua, kalau teman-teman lihat sekarang masalah bisnis dan lain sebagainya, orang yang tidak melek digital benar-benar ketinggalan. Jadi orang kalau malas belajar digital, ketinggalan dipastikan. Orang sekarang mau jualan aja di rumah gitu ya, tidak mengandalkan online, ini akan jauh berbeda income-nya, cash flow-nya dengan yang menggunakan digital. Ya, mau jualan comro kek, mau jualan cilok kek, gitu. Di era saat ini digital lah solusi yang paling cepat, tepat. Makanya lihat sekarang udah banyak emak-emak berdasar yang kaya raya yang mengalahkan mall-mall besar. Ya, nggak usah diomong masalah Shopee ya. Shopee udah berapa tuh sekarang coba. Bisa mengalahkan orang tuh nggak mesti datang ke mall, orang nggak mesti datang, cukup klik-klik aja gitu ya. Gatel, apalagi 11, 11, 12, 12, 13, 13. Ada nggak 13, 13? Nggak ada ya. Era digital. Dan yang terakhir adalah persaingan bisnis. Teman-teman sekarang eranya bisnis. Kalau kita nggak belajar bisnis, udah kita hanya mau mengandelin mana? Mengandelin gaji. Ya, atau sendirilah gaji gitu ya. Gaji paling banter apa UMR. Terus makan berapa sekarang? Biaya sekolah anak berapa sekarang? Kosmetik berapa sekarang? Ya akhirnya kita hidup begitu-begitu aja sesuai dengan gaji kita gitu. Kalau kita ngandelin gaji, ya eranya sudah berbeda, tidak bisa lagi disamakan dengan zaman dahulu kala. Orang zaman dulu udah bilang anaknya bekerja luar biasa dan lain sebagainya gitulah. Kalau misalkan dia jadi pejabat sih oke ya. Tapi kalau selamanya jadi staff, ya gitu-gitu aja. Oke. Akhirnya menimbulkan masalah. Karena tantangan tadi akhirnya menimbulkan masalah. Bidan, pengangguran saya yakin banyak. Banyak banget. Jebol dari satu institusi berapa puluh, bahkan berapa ratus. Lulus UKOM setelah itu, what next? Mau apa? Dan pengangguran itu banyak. Silakan diidentifikasi. Akhirnya apa? Akhirnya banyak bidan yang melakukan aktivitas bisnis membahayakan kalau bahasa saya ya. Kalau bahasanya Bu Sean tadi berisiko. Lebih keren bahasanya Bu Sean. Contoh ya. Contoh nih. Suntik whitening. IBI udah pusing tuh. Majelis Pertimbangan Etik ngadepin kayak begituan. Ditambah lagi home care ilegal. Ya. Makanya kalau di TDI ini kan ada pelatihan apapun ya, yang ujungnya adalah entrepreneur, itu pasti ada aspek legal usaha. Karena nggak bisa TDI ini hanya ngasih ilmu dan keterampilannya, nanti prak-prakannya salah kaprah tuh nggak boleh. Makanya harus belajar tentang aspek legal usaha. Kemudian apa nih yang mengerikan lagi? Lifestyle bidan. Coba. Gaya-gayaan, bidan masih muda, baru lulus berapa tahun,
karena gaya orang lain udah pada pakai mobil, bagaimanapun saya harus pakai mobil. Akhirnya orang banyak yang pura-pura kaya. Mau kaya pura-pura atau pura-pura kaya? Orang jadi pura-pura kaya ya. Mobilnya bagus, mobilnya baru gitu. Tapi utangnya numpuk. Lifestyle bidan juga jadi masalah menurut saya gitu.